Yes, banyak kabar bahagia untuk Bobotoh. Alhamdulillah, Filipina bantu Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta lewat sosok penjaga gawangnya sampai rela berkorban begini demi Maung Bandung hancurkan Macan Kemayoran. Ini kronologi selengkapnya. Simak sampai selesai. Jakmania Persija yang nekat serbu Bandung siap-siap dapat hukuman super berat. Bahkan keselamatan mereka terancam. Manajemen Persib buat keputusan super keras dan luar biasa agar Persib mulus pesta gol lawan Persija. Apa yang mereka lakukan? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Benar-benar kapten sejati yang buat Bobotoh Persib sangat kagum. Begini pengakuan jujur Mark Klok jelang Persib lawan Persija Senin lusa. Sampai nekat katakan hal ini. Apa yang dia sampaikan ke publik? Tonton video sampai selesai. Saatnya ucapkan hatur nuhun ke milestone 5 kah? Bojan hodak di luar dugaan buat pernyataan mengejutkan ini yang bisa bikin Bobotoh sangat kaget mendengarnya. Apa yang terjadi di dalam internal Persib? Ini berita selengkapnya. Keputusan sangat aneh dan janggal Jakmania Persija jelang lawan raksasa Indonesia yakni Persib Bandung. Malah bisa-bisanya memberi tekanan sangat berat ke tim sendiri. Kalau gini caranya ya siap-siap aja Persija Jakarta kalah telak di Jalak Harupat. Kok bisa begitu? Ini penjelasan detailnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, banyak kabar bahagia untuk Bobotoh. Alhamdulillah, Filipina bantu Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta lewat sosok penjaga gawangnya sampai rela berkorban begini demi Maung Bandung hancurkan Macan Kemayoran. Ini kronologi selengkapnya. Simak sampai selesai. Kevin Mendoza memilih untuk tidak terpuruk dalam kekecewaan. Dia kini bersiap menghadapi laga selanjutnya yang mempertemukan Persib dengan rival abadi Persija Jakarta. Kami sudah menunjukkan permainan bertahan yang bagus dan solid. Hampir di sepanjang pertandingan kami berhasil menghentikan peluang mereka, ungkap Kevin. Dia juga mengakui kualitas Sport FC menyebutnya sebagai salah satu tim terbesar di Asia Tenggara. Tentu saja tidak mungkin untuk mencegah mereka memiliki peluang sama sekali, tambahnya. Setelah menghadapi Port FC, perhatian Kevin kini sepenuhnya tertuju pada Persija Jakarta. Dia bertekad untuk memberikan segalanya demi meraih kemenangan untuk Persib. Sekarang fokus kami adalah laga melawan Persija. Kami harus mengerahkan 100% dan siap, tegas Kevin. Pertandingan ini sangat penting bagi kami dan kami siap menghadapinya. Tambahnya, menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan di laga sebelumnya. Bagaimana pendapat kalian tentang persiapan Persib menghadapi Persija? Berikan komentar kalian. Jakmania Persija yang nekat serbu Bandung siap-siap dapat hukuman super berat. Bahkan keselamatan mereka terancam. Manajemen Persib buat keputusan super keras dan luar biasa agar Persib mulus pesta gol lawan Persija. Apa yang mereka lakukan? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Seperti 3 pertandingan kandang sebelumnya, Persib kembali menerapkan larangan bagi pendukung Persija untuk hadir langsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Langkah ini diambil sesuai dengan Pasal 4 Ayat 8 Regulasi Liga 2024/2025 dan Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Pelanggaran terhadap regulasi ini akan berakibat pada hukuman dari Komisi Disiplin PSSI, baik untuk tim maupun supporter yang mencoba memaksakan diri hadir. Jelas Andang Ruhyat, Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat.
Andang juga menegaskan agar Jakmania tidak memaksakan diri untuk datang ke stadion. Kami mengimbau supporter lawan untuk tetap tidak hadir di Stadion Sijalak Harupat, tambahnya dengan tegas. Dia memastikan panitia penyelenggara akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah kehadiran supporter tamu. Dan Persib tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh supporter yang terpaksa ditertibkan oleh pihak keamanan. Untuk Bobotoh, Andang juga mengingatkan pentingnya memberikan dukungan positif saat di stadion dan tidak membawa barang-barang terlarang. Apa pendapat kalian tentang larangan ini? Apakah ini langkah yang tepat? Bagikan komentar kalian. Benar-benar kapten sejati yang buat Bobotoh Persib sangat kagum. Begini pengakuan jujur Mark Klok jelang Persib lawan Persija Senin lusa. Sampai nekat katakan hal ini. Apa yang dia sampaikan ke publik, tonton video sampai selesai. Pemain Persib Bandung Mark Klok mengungkapkan keluhan tentang jadwal padat yang harus dihadapi oleh Maung Bandung selama September hingga awal Oktober 2024. Dalam periode ini, Persib harus melakoni 6 pertandingan dalam waktu 22 hari berkompetisi di 2 ajang, yakni Liga 1 dan AFC Champions League Tour 2024 hingga 2025. Meski demikian, Mark Klok tidak ingin jadwal yang padat dijadikan alasan. Dia berusaha menerima dan menikmati situasi yang ada, meski tantangannya cukup besar. Jadwal yang padat memang meningkatkan risiko cedera dan kelelahan. Beberapa pemain mungkin saja mengalami cedera. Saya pikir kita seharusnya mendapat sedikit kelonggaran dalam jadwal ini, jelasnya. Dia menyoroti bahwa kompetisi di Indonesia tidak memiliki fasilitas yang sebanding dengan liga-liga di Eropa. Pertandingan setiap 3 hari ini bukan seperti Liga atau Champions League. Di sini banyak lapangan yang tidak baik dan fasilitas recovery yang kurang memadai, tambah Mark. Namun, kita tidak bisa mengubah keadaan ini. Kita harus menerima dan menikmati situasi yang ada, tutupnya. Bagaimana menurut kalian tentang tantangan jadwal padat ini? Apakah ada solusi yang bisa diusulkan? Bagikan pendapat kalian. Saatnya ucapkan hatur nuhun ke Mailson 5 kah? Bojan Hodak di luar dugaan buat pernyataan mengejutkan ini yang bisa bikin Bobotoh sangat kaget mendengarnya. Apa yang terjadi di dalam internal Persib? Ini berita selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan pendapatnya mengenai penampilan Mailson 5 yang belum menunjukkan kemajuan, termasuk di laga terakhir melawan Port FC. Dalam pertandingan itu, Mailson diturunkan sebagai pengganti Dimas Drajat, namun dia tampak kesulitan untuk memberikan dampak. Bojan mengakui bahwa Mailson mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Kondisi ini berbeda dengan 2 rekan setimnya, Gustavo Franca dan Matteo Kocijan, yang sudah terlihat memberikan kontribusi lebih baik. Bojan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain asing baru jika Mailson tidak segera membaik secara teknis dan adaptasi. Mengenai Mailson, ada pemain yang butuh waktu sedikit untuk beradaptasi dengan liga, kata Bojan setelah laga kontra Port FC. Dia sudah menunjukkan upayanya, tapi belum seperti rekannya yang lain yang lebih cepat beradaptasi. Ini hal yang normal seperti di Eropa. Bojan menegaskan bahwa dia akan terus memantau perkembangan Mailson. Jika dia bisa beradaptasi, itu fantastis. Tapi jika tidak, mungkin saatnya mencari pemain lain, tambahnya. Meskipun mempertimbangkan opsi untuk merekrut pemain baru, Bojan saat ini lebih fokus untuk membantu Mailson menemukan level permainan terbaiknya. Kami akan terus berusaha membantunya beradaptasi, tutup Bojan. Apa pendapat kalian tentang situasi Mailson 5? Apakah sebaiknya Persib mencari pengganti atau memberikan lebih banyak waktu? Bagikan komentar kalian. Keputusan sangat aneh dan janggal Jakmania Persija jelang lawan raksasa Indonesia yakni Persib Bandung. Malah bisa-bisanya memberi tekanan sangat berat ke tim sendiri.
Kalau gini caranya ya siap-siap aja Persija Jakarta kalah telak di Jalak Harupat. Kok bisa begitu? Ini penjelasan detailnya. Jelang pertandingan melawan Persib Bandung, Persija Jakarta intensif menggelar sesi latihan sebagai bentuk persiapannya. Momen latihan ini diunggah melalui Instagram resmi klub @persija pada Jumat dalam kurung 20 September 2024 dan langsung mendapat perhatian dari para supporter di Jakmania. Salah satu sorotan utama tertuju pada striker asing Persija, Gustavo Almeida, yang kini sedang mengalami paceklik gol di Liga 1 2024/2025. Meski dia sempat mencetak hat-trick saat Persija mengalahkan Barito Putra 3-0 di pekan pertama, 4 pertandingan selanjutnya belum ada gol yang tercipta, meskipun ia memiliki banyak peluang. The Jakmania pun menginginkan Gustavo untuk segera mencetak gol melawan Persib. Mereka berharap agar kemampuan yang ditunjukkan di latihan bisa ditransfer ke lapangan dalam laga resmi. Beragam komentar pun muncul dengan semangat juang tinggi. Lawan klub lain kalah tidak masalah asal jangan Persib. Harga diri Jakarta harus lebih tinggi, tulis salah satu supporter. Yang lainnya menambahkan, lawan Persib kita harus menang. Dan jangan pada loyo saat melawan Bandung. Rivalitas antara Persija dan Persib memang dikenal sangat tinggi di dunia sepak bola tanah air. Pertandingan ini bukan sekadar soal 3 poin, ada gengsi yang dipertaruhkan, terutama di mata para pendukung. Namun mengalahkan Persib bukanlah hal yang mudah mengingat mereka juga merupakan salah satu tim unggulan di Liga 1 2024/2025. Laga yang akan berlangsung pada pekan keempat mendatang diprediksi akan sangat sengit. Apakah Persija Jakarta mampu mengatasi tantangan ini dan meraih kemenangan atas Persib? Kita tunggu aksinya. Bagikan pendapat kalian. Berita terbaru Timnas Indonesia. Nova Arianto akui masih dampingi Sintayong di Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampaikan rencana jadwal kumpulnya Timnas Senior. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memastikan tetap akan mendampingi juru taktik Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto diketahui saat ini tengah fokus menukangi Timnas U17 Indonesia. Melihat situasi ini, Nova Arianto memang tengah sibuk dengan Timnas U17 Indonesia. Namun, mantan pemain Persib Bandung itu diketahui masih menjadi asisten Timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Sintayong. Saat ditanya soal bagaimana dia harus membagi waktu dengan Timnas Indonesia saat Garuda Asia juga tengah fokus pada persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17, Nova memberikan jawaban. Dia menyatakan akan tetap mendampingi Sintayong di Timnas Indonesia. Terkait membagi waktu, dia mengakui bahwa saat Timnas Indonesia Senior menjalani TC, dia akan bergabung dengan tim Merah Putih sementara Timnas U17 Indonesia akan dipimpin langsung oleh asistennya. Timnas Indonesia yang bakal memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia direncanakan berkumpul pada 29 Agustus mendatang. Dengan begitu, saat para pemain dikumpulkan, Nova akan langsung bergabung dengan TC Timnas Indonesia buat menjalani persiapan. Ya, rencananya Timnas Senior baru akan berkumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, ujar Nova Arianto. Menurutnya, saat dia bergabung dengan persiapan Timnas Indonesia, asistennya yang akan menukangi tim U17. Di saat TC Bali, saya akan berada di sana. Tetapi pada tanggal 29 Agustus saya akan tinggal dulu untuk bergabung ke Timnas Senior, kata Nova. Nanti di Bali semuanya akan ditangani oleh asisten saya, ucapnya. Tak hanya saat Timnas Indonesia menjalani persiapan, dia juga pastinya akan bergabung bersama tim Merah Putih saat berjuang di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Untuk menghadapi ajang ini, Nova mengaku bahwa timnas Indonesia direncanakan bakal berangkat ke Arab Saudi pada 1 September mendatang. Walaupun demikian, dia belum bisa memberikan kepastian. Nova hanya mengungkapkan bahwa ini baru rencana dan tim bisa berangkat lebih awal. Rencana tanggal 1 September berangkat ke Arab. Jelas Nova. Rencananya begitu kalau tidak ada perubahan, tuturnya. Teka-teki nasib bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Bursa transfer makin dekati deadline. Masih stay di Eropa kah? Ini fakta benarnya. Simak baik-baik videonya. Teka-teki masa depan bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masih belum jelas, padahal bursa transfer Eropa makin mendekati tenggat. Diketahui Marcelino Ferdinand hingga saat ini tak kunjung mengumumkan klub baru meski bursa transfer Eropa makin mendekati tenggat. Wonderkid timnas Indonesia itu berstatus pengangguran sejak dilepas KMSK De Inse pada 30 Juni. Saat awal berstatus bebas transfer, terdapat rumor ia akan ditampung klub milik Anindya Bakri dan Erick Thohir, Oxford United. Namun hingga 3 hari menjelang dimulainya divisi Championship, Oxford tak menunjukkan tanda-tanda merekrut Marcelino. Marcelino sebagai pemain yang mengoleksi 7 penampilan dan 1 gol di KMSK De Inse, serta sederet performa mengilap untuk Garuda, semestinya lebih mudah mencari klub baru. Pemain 19 tahun itu harus bergegas lantaran bursa transfer Eropa akan ditutup bulan ini. ESPN FC melansir mayoritas kompetisi Eropa akan ditutup lebih cepat pada Jumat 30 Agustus mendatang. Keuntungan sebagai pemain pengangguran, Marcelino bisa didaftarkan klub baru setelah melewati tanggal tersebut. Namun tentu saja ia tak mau tertinggal terlalu jauh dalam hal match fitness dan pemahaman taktik jika bergabung saat kompetisi dimulai. Saya tegaskan masih tetap di Eropa, ujar Marcelino pada Juni. Ada beberapa opsi juga. Ya nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh itu benar. Jadi musim ini mau kemana, Marcelino? Menarik kita nantikan.